Lo itu siapanya gue. Sekali lu terima tawaran dia, lu nggak bisa kemana-mana. Film Sampai Jumpa. Selamat Tinggal menghadirkan dinamika hubungan asmara yang rumit dan menantang. Film Sampai Jumpa. Selamat Tinggal mengisahkan sebuah labirin emosi dan pencarian tanpa henti yang dialami oleh WN. Dunianya hancur berkeping-keping ketika sang kekasih, Dani, tiba-tiba menghilang, meninggalkannya dalam kubangan pertanyaan tanpa jawaban dan luka ghosting yang menganga. Perasaan bingung, marah, dan patah hati bercampur aduk mendorong WN untuk mengambil keputusan nekat untuk menemukan Dani. Setelah mendengar kabar angin terakhir yang menyebutkan Dani berada di Korea Selatan, WN pun tanpa pikir panjang memutuskan untuk menyusul dan bertekad mendapatkan kejelasan yang ia rasa pantas diterima. Setibanya di Seoul, WN merasakan betapa asing dan luasnya kota metropolitan ini. Namun takdir mempertemukannya dengan Ray, seorang pekerja migran asal Indonesia yang ramah dan bersedia membantu. Ray, dengan pengetahuannya tentang seluk-beluk kota dan komunitas Indonesia di sana, menjadi satu-satunya harapan bagi WN. Ia kemudian memperkenalkan WN pada sahabatnya, Anto, sosok yang memiliki banyak kenalan dan koneksi di berbagai kalangan. Namun pencarian mereka tak semulus yang dibayangkan. Alih-alih menemukan petunjuk yang jelas, mereka justru terseret dalam dunia gelap yang tak terduga. Mereka harus berurusan dengan Vanya, seorang gangster kejam dan licik yang memiliki pengaruh besar di bawah tanah Korea Selatan. Kehadiran Vanya bukan hanya menghalangi setiap langkah mereka, tetapi juga memperumit situasi dengan serangkaian masalah yang mengancam keselamatan WN sebagai pendatang. Seiring berjalannya waktu, WN mulai menyadari bahwa pencariannya bukan hanya tentang menemukan Dani, tetapi juga tentang mengungkap lapisan-lapisan hubungan masa lalunya yang ternyata lebih toksik dari yang ia kira. Setiap petunjuk yang ditemukan, setiap bahaya yang dihadapi, membawa WN pada pemahaman baru tentang cinta, kehilangan, dan kekuatan untuk melepaskan. Film Sampai Jumpa. Selamat Tinggal memiliki kompleksitas hubungan antar karakternya. Kisah antara Ray dan WN menggambarkan dinamika hubungan asmara yang begitu menarik. Pertemuan yang tak disengaja itu membuat mereka masuk ke dalam lingkaran kenikmatan duniawi. Namun yang paling mencuri perhatian adalah hubungan toksik antara WN dan Dani. Film ini secara gamblang menunjukkan adanya kekerasan verbal dan fisik dalam hubungan mereka. Pilihan WN untuk terus memaksakan hubungan yang sebenarnya sudah tidak cocok membawa penonton pada sebuah alur yang rumit. Salah satu daya tarik utama dalam film Sampai Jumpa, Selamat Tinggal adalah sinematografi yang apik. Pengambilan gambar dan penempatan objek dalam film ini membuatnya semakin terlihat sinematik. Ton warna dan pencahayaan yang digunakan di film Sampai Jumpa, Selamat Tinggal terlihat lebih redup. Hal itu cukup bisa mewakili kehidupan para karakter di film ini. Film ini juga sering sekali menggunakan transisi fade to black yang memberikan sentuhan artistik tersendiri pada penyajian visual film ini. Film ini menghadirkan plot twist yang akan mengubah perspektif penonton secara drastis. Alur ceritanya pun cukup tidak bisa diprediksi yang membuatnya semakin menarik. Namun di balik keunggulan cerita dan teknis, film Sampai Jumpa, Selamat Tinggal tidak luput dari beberapa catatan. Penggunaan bahasa Korea yang kaku dengan aksen Indonesia yang kentara mungkin sedikit mengurangi imersi penonton. Selain itu, ada juga alur cerita yang terlihat kosong dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Hal itu pun meninggalkan beberapa pertanyaan tanpa jawaban yang memuaskan. Film ini menggali tema pencarian jati diri dan cinta yang sangat mendalam. WN dalam perjalanannya tidak hanya mencari Dani, tetapi juga mencari makna dalam hidupnya setelah ditinggalkan.
Hubungan yang rumit antara Wayne dan Ray memperlihatkan bagaimana cinta bisa terjalin dari kehampaan dan ketidakpastian. Namun, pengkhianatan yang terjadi di antara mereka memperlihatkan bahwa cinta seringkali dibayangi oleh kekecewaan dan ketidakjujuran. Makna perpisahan juga menjadi aspek penting dalam film ini. Melalui dialog dan tindakan karakter, penonton diajak untuk merenungkan tentang keikhlasan dan penerimaan dalam sebuah perpisahan. Sampai jumpa dan selamat tinggal bukan hanya kata-kata, tetapi menjadi simbol harapan dan keikhlasan yang seringkali melekat dalam setiap perpisahan. Namun, salah satu kelemahan dalam sampai jumpa, selamat tinggal terletak pada kurangnya pendalaman terhadap isu-isu yang diangkat, terutama terkait hubungan Wayne dan Danny. Meskipun film ini menjadikan hubungan mereka sebagai pendorong utama cerita, tidak banyak informasi yang diberikan tentang bagaimana dinamika hubungan mereka sebelumnya atau apa yang membuat Wayne begitu bertekad untuk menemukan Danny. Tanpa konteks emosional yang jelas, motivasi Wayne untuk melakukan perjalanan besar ini terasa agak datar. Penonton mungkin sulit untuk memahami atau merasakan sepenuhnya apa yang mendorong Wayne nekat pergi ke Korea Selatan hanya dengan informasi minim tentang hubungan mereka. Begitu pula dengan karakter Danny yang tetap terasa jauh dan misterius sepanjang film. Kita hanya tahu bahwa ia menghilang, namun tidak pernah benar-benar diperlihatkan alasan atau latar belakang kuat mengapa ia melakukan ghosting terhadap Wayne. Selain itu, setiap karakter dalam film ini juga tampak kurang dibangun secara menyeluruh. Ray, meskipun berperan penting dalam membantu Wayne, hanya diberi sedikit ruang untuk mengeksplorasi latar belakangnya sebagai imigran gelap. Meski ada adegan yang menunjukkan ketakutannya terhadap pihak imigrasi dan kesulitannya dalam menemukan pekerjaan, film hanya memberikan gambaran sekilas tanpa benar-benar mengeksplorasi trauma atau tekanan yang Ray hadapi. Akibatnya, cerita terasa dangkal, padahal konflik-konflik seperti ini bisa menggali lebih banyak nuansa sosial dan emosional yang akan memberikan kedalaman pada keseluruhan narasi. Secara keseluruhan, isu-isu yang dihadirkan dalam film ini memang menarik dan relevan, namun sayangnya hanya disentuh di permukaan. Film ini berpotensi untuk menjadi lebih mendalam dan emosional jika saja para karakter dan konflik mereka dijelaskan dengan lebih detail, sehingga penonton bisa merasakan ketegangan dan perjuangan mereka dengan lebih intens. Tanpa pengembangan yang cukup, beberapa bagian cerita terasa kurang menggugah secara emosional, dan pesan-pesan penting yang ingin disampaikan terasa kurang menyentuh.